dicetak, ya kan? Nah, untuk mencetak itu perlu uang kertas hari ini. Nah, tugas kita adalah mengubah uang-uang kertas ini menjadi dinar dirham sebanyak-banyaknya. Jadi kita tampung uang kertasnya, kita kasih dinar dirham, dipakai buat nyetak yang baru, berikan dinar dirhamnya, cetak yang baru, begitu seterusnya. Sampai nanti dinar dirham ini beredar dengan sendirinya melalui perdagangan, melalui zakat dan sebagainya, ya. Nah, sekarang ini memang ada kecenderungan orang-orang menukarkan dinar dirham untuk disimpan-simpan. Nah, kita selalu bilang tidak boleh, gitu. Dalam keadaan normal menabung itu tentu saja boleh, tentu ada ketentuannya, harus bayar zakat dan sebagainya. Tapi hari ini yang punya dinar dirham aja terbatas kok disimpan-simpan, ya kan? Tugas kita adalah bukan sesudah menjadi dinar dan dirham dirupiahkan, tapi rupiah-rupiah ini yang harus kita ubah menjadi dinar dan dirham, gitu. Jadi tugas kita itu. Nah, kalau sudah di pasar itu tidak perlu rupiah. Untuk mendapatkan dinar dirham ya pakai beras, pakai jagung, pakai baju, pakai apapun seperti yang kita di pasar. Tapi dalam hal mencetak dinar dirham yang baru, inilah kesempatan kita untuk mengembalikan uang kertas itu pada mereka dan mengeluarkan emas-emas yang mereka timbun untuk kita bawa ke percetakan, kita cetak, gitu. Jadi harus sebanyak-banyaknya uang kertas itu. Nah, banyak orang yang tidak mengerti dan suka nyinyir. Ini kalian bisnis aja. Kalau bisnis emas dan perak, kita tidak akan menampung kertas dikasih dinar, kita akan jual beli dinar. Justru yang berbisnis itu adalah orang-orang yang memberikan kesempatan untuk membuyback dinar dan dirham. Kita tidak berikan kesempatan itu, kecuali amat sangat terpaksa. Nah, kita selalu mengatakan jangan dinar dirham itu kembali ke rupiah. Nah, dan karena sekarang ada orang-orang yang karena ingin berbisnis dinar dan dirham, maka dia membuat koin menyerupai dinar dan dirham. Ada yang standarnya ikut kita 22 karat 400 gram, tapi ada yang justru supaya bisnisnya mudah pakai 24 karat. Jadi pembuatan koin 24 karat itu pertama dia jauh lebih murah dan lebih mudah, ya. Yang kedua, kemudian dipakai standar yang disesuaikan dengan standar internasional supaya koinnya menjadi koin investasi, bukan alat tukar. Dan yang ketiga, supaya memudahkan diperjualbelikan. Karena itu koin 24 karat dijual-belikan di toko pun laku. Sedangkan kita membuat dinar 22 karat adalah karena kita ingin mengembalikan syariat Islam. Perlu perjuangan yang harus kita lakukan, menegakkan amr, berjamaah, menarik zakatnya, bikin pasar dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi itu sekalian bisa dipakai untuk menjelaskan kenapa ada orang-orang mau bikin 24 karat, karena bisnis niatnya. Karena biayanya lebih murah, bikinnya lebih mudah dan masuk di dalam mainstream bisnis emas, gitu ya. Untuk yang pertama. Nah, kaitannya yang kedua, sesudah para sultan dan amir ini mencetak, menerbitkan lebih tepatnya. Jadi yang mencetak bisa siapa saja, bisa Antam, bisa toko Mas Bagong, bisa pabrik A, pabrik B, pabrik C. Tapi siapa yang menerbitkan itu? Atas nama sultan mana atau amir mana? Itu yang paling pokok, ya kan? Nah, jadi penerbitan itu sudah dilakukan dan semua orang boleh asal mengikuti aturan dan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada orang, saya punya emas kilo, saya ingin menyetak sendiri, boleh, bismillah. Datang kepada sultan atau yang mewakilinya, nanti diberitahu ini koin 1 kilo untuk dicetak menjadi sekian dinar, biayanya sekian. Tidak dia bayar biayanya, dicetakkan, nanti pada tanggal itu kan dia tinggal ambil koinnya. Jadi tidak perlu melalui uang kertas. Bahkan bayar ongkosnya pun bisa dengan emas atau perak, ya kan? Nah, jadi itu soal penerbitan. Nah, sesudah terbit kan harus didistribusikan. Gitu. Cara mendistribusikan yang terbaik adalah melalui zakat. Tapi sekali lagi, orang-orang sekarang punya apa? Uang kertas. Maka kertasnya harus ditukarkan dulu dengan dinar dan dirham ini, baru dia bisa tunaikan zakatnya melalui baitul mal yang dibagikan kepada fakir miskin ini. Jadi orang-orang ini yang datang ke pasar sebagian besar mendapatkan dinar dan dirham dari zakat, bukan dari menukarkan dengan uang kertas. Gitu. Nah, supaya memudahkan masyarakat mendapatkan koin ini, kita membuat yang namanya wakala-wakala. Nah, itulah tugasnya mendistribusikan koin. Gitu. Jadi tugas wakala adalah ketika ada orang, saya punyanya kertas, saya nggak bisa nyetak sendiri, karena kalau nyetak sendiri saya butuh paling tidak setengah kilo emas, ya kan? Saya perlunya cuma punya 1 dinar. Nah, datanglah ke wakala. Gitu. Nah, wakala inilah yang melayani masyarakat. Dia harus punya stok. Dia harus punya stok sehingga dia melayani masyarakat untuk mendapatkan koin. Nah, lalu menarik kertasnya, nanti diberikan ke wakala induk,
koin yang baru. Gitu. Nah, itu prosedurnya. Nah, jadi tugas wakala itu sebetulnya secara teknis kalau dari segi distribusi koin paling mudah. Paling mudah karena dia hanya melayani masyarakat. Ada orang datang perlu koin dilayani. Gitu. Tapi tugasnya bukan itu sebenarnya. Tugasnya adalah membangun tadi bagaimana jamaah Islam ini, muslimin ini kembali di bawah amr. Dan kemudian menyelenggarakan muamalah. Gitu, supaya dengan sendirinya nanti koin itu akan diperlukan. Nah, baru tugas yang terakhir mendistribusikan koin. Gitu. Nah, dari pengalaman yang sudah berlangsung selama 20 tahun ini, banyak orang yang tidak mengerti itu, dan karena itu hanya ingin memanfaatkan momentum saja, yang akhirnya adalah ya seolah dia mau berbisnis koin. Nah, karena itu sekarang saya membuat satu kebijakan bahwa wakala itu harus melalui prosedur. Di antaranya harus lewat satu pelatihan dulu. Satu pelatihan untuk mengerti visi misinya, untuk mengerti apa tugas kita dan sebagainya. Baru nanti dari situ diseleksi siapa yang benar-benar memang punya komitmen. Nah, baru dipersilakan ikut mendistribusikan koin. Selebihnya itu soal teknis. Ya. Nah, lalu soal bagaimana kita menyelenggarakan muamalah ini, ya itu tergantung tadi bahwa kita harus berjamaah dulu. Kenapa kita bisa lakukan ini rutin? Karena di sini ada jamaah. Kenapa di Medan bisa dilakukan rutin? Karena di Medan ada jamaah. Di Tanjung Pinang ada jamaah, Tanjung Pura ada jamaah, Madiun ada jamaah. Jadi di mana kita bentuk jamaah, di situ jalan. Di Makassar ada jamaah, di Bandung ada jamaah. Nah, jadi yang paling pokok sekali lagi tadi ini kaitannya dengan distribusi koin maupun bagaimana kita menyelenggarakan, kita harus berjamaah dulu. Jadi bentuk dulu jamaah di situ. Nah, mungkin satu orang bisa menjalankan ini gitu. Kalau tidak, maka yang jadi adalah blunder. Orang-orang menukarkan dirham disimpan-simpan. Kalau saya mau buat apa? Buat akhir zaman. Akhir zaman. Kapan datangnya akhir zaman? Itu simpan-simpan. Gitu. Saya kira